Salam sejahtera kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman lainnya. Pada hari ini saya Sodavin Nuguro akan membicarakan mengenai apa saja yang saya pelajari selama ini di dalam pelajaran keamanan internasional itu sendiri. Nah, sebelum saya akan membahas mengenai apa itu keamanan nasional, kita harus membahas dulu uh, apa itu esensi dari keamanan internasional itu sendiri. Esensi dari keamanan internasional itu membicarakan mengenai survival atau bertahan hidup. Kenapa seperti itu? Karena tanpa ada rasanya ingin bertahan hidup, maka manusia juga kan yang membutuhkan namanya keamanan itu sendiri. Karena dengan adanya suatu rasa ingin membuat diri mereka jadi aman, maka mereka melakukan segala tindakan untuk bisa membuat mereka aman. Segala cara dan juga metode sebagai individu. Dalam konteks keamanan internasional itu berarti membicarakan mengenai bagaimana negara-negara yang ada di dalam dunia ini akan berusaha melakukan segala cara dan juga metode untuk bisa membuat mereka itu bisa bertahan hidup atau menjaga keberlangsungan hidup mereka sebagai suatu negara yang berdaulat. Itu inti dari keamanan internasional itu sendiri. Jadi secara kesimpulan, keamanan internasional itu membicarakan mengenai bagaimana cara-cara juga measures yang dilakukan oleh negara-negara dalam berusaha untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka. Nah, dalam teori-teori keamanan internasional yang dipakai, itu ada sekitar 4 yang kita bahas, yaitu tentang mengenai realism, liberalism, constructivism, dan juga institutionalism. Dalam teori liberalism itu bicara mengenai bagaimana natur manusia pada umumnya adalah makhluk yang baik. Manusia adalah makhluk yang berakal budi dan juga memiliki suatu motivasi yang baik dalam melakukan hubungan mutual dan juga kooperasi dengan yang lain. Nah, hal ini akan mempengaruhi bagaimana negara-negara bakal melakukan suatu kooperasi terutama pada pemimpin dunia dengan pihak yang lain yang pada akhirnya membentuk bagaimana untuk menjaga keamanan internasional sendiri itu dibutuhkan namanya kooperasi dan juga hubungan yang mutual demi mencapai perdamaian dunia dan dengan mencapai perdamaian dunia maka negara-negara itu sendiri bisa menjaga uh, keamanan diri mereka dan juga keberlangsungan hidup mereka sebagai suatu negara dalam perdamaian yang sudah dicapai itu sendiri. Itu adalah liberalism. Nah, bicara mengenai teori realisme itu bicara mengenai kebalikan dari liberalism. Jikalau liberalisme bicara mengenai natur manusia yang baik dan juga bermoral dan juga bakal budi, realism berbicara mengenai bagaimana natur manusia itu adalah manusia yang egois dan juga memiliki uh, kejahatan dalam diri mereka masing-masing, sehingga pada akhirnya itu mereka lebih memilih untuk meraup keuntungan mereka pribadi serta hubungan kerjasama yang dilakukan oleh setiap pihak cenderung tidak stabil dan juga tidak bakal bertahan lama selama hal tersebut tidak akan meraup keuntungan bagi dan juga kepentingan bagi setiap pihak yang disertai dalam hubungan itu sendiri. Realisme ini pada akhirnya itu bisa digunakan untuk mendeskripsikan mengenai konflik dan juga perang serta hubungan diplomasi yang bersifat intens ketika berbicara mengenai dua negara itu sendiri. Masuk ke dalam teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme berbicara mengenai bagaimana negara-negara yang ada di dalam dunia ini dan juga hubungan internasional yang dibentuk itu bukan berdasarkan dari realism ataupun liberalism, tapi berbicara mengenai hal yang bersifat idealis seperti social construct dan juga sejarah dari setiap negara dan bangsa yang saling berinteraksi dengan satu sama lain. Jadi konstruktivisme secara kesimpulan berbicara mengenai bagaimana hubungan internasional ini dibuat melalui budaya, kultur dan juga sejarah bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Selanjutnya kita berbicara soal institutionalism. Institutionalism itu berbicara mengenai bagaimana negara-negara dunia ini itu bisa melakukan hubungan internasional dan juga dapat mendorong ataupun menghambat dengan cara menggunakan institusi dalam negara mereka seperti kebijakan luar negeri, hukum dan juga undang-undang legislatif dan segala macamnya. Itu institutionalism, menggunakan kata institusi. Dalam pelajaran keamanan internasional, keamanan internasional sendiri dibagi jadi dua tipe keamanan internasional. Pertama adalah traditional security dan yang kedua adalah non traditional security. Traditional security itu membahas mengenai setiap ancaman dan juga suatu keamanan yang bersifat materialis. Apa yang dimaksud dengan materialis? Itu berarti membahas mengenai senjata, militer dan juga ancaman-ancaman lain seperti terorisme dan juga perang saudara yang menggunakan kata senjata dan juga militer. Itu inti dari traditional security. Nah, dan traditional security itu dibagi di 4 konsep, yaitu deterrence, defense, alliance building,
dan juga balance of power. Deterrence berbicara mengenai bagaimana negara itu akan bukannya untuk menghukum pihak-pihak yang menyimpang, namun juga melakukan suatu tindakan yang membuat pihak-pihak lain yang ketika melihat punishment diberikan kepada pihak yang menyimpang, mereka sendiri tidak akan berani untuk melakukan tindakan menyimpang itu sendiri. Itu deterrence. Nah, defense itu berbicara mengenai bagaimana negara itu sendiri membangun suatu pertahanannya. Yang artinya kalau bicara soal pertahanan nasional, itu bicara mengenai suatu militer contohnya. Tapi kalau bicara soal keamanan internasional yang dalam negara secara internal, itu kita bicara mengenai kepolisian, seperti itu untuk yang defense. Nah, dalam konsep yang ketiga yaitu bicara soal alliance building, itu bicara mengenai bagaimana negara-negara demi menjaga keberlangsungan hidup mereka akan berusaha mencari negara-negara lain yang mau beraliansi dan juga memiliki national interest yang sama demi melakukan kerjasama dan bersatu untuk bisa mempreserve national interest mereka masing-masing, dan dengan begitu mereka bisa menjaga keberlangsungan hidup mereka melalui aliansi itu sendiri. Itu alliance building. Nah, konsep yang keempat dan terakhir adalah membahas mengenai balance of power, dan dalam balance of power itu sendiri itu membahas mengenai bagaimana negara-negara di dalam hubungan nasional itu sendiri akan berusaha untuk membuat negara-negara lain tidak lebih kuat dan juga tidak lebih rendah. Artinya mereka akan berusaha melakukan cara-cara dan metode-metode apapun demi melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat diri mereka tidak terancam melalui rising power ataupun terlalu lemah demi membangun suatu keseimbangan kekuatan yang bakal bukan hanya untuk menjaga suatu perdamaian itu sendiri, namun juga menjaga potensi suspicion dari negara-negara lain. Itu balance of power. Nah, setelah kita membahas mengenai traditional security, kita membahas mengenai non-traditional security. Non-traditional security itu bicara mengenai segala sesuatu yang di luar traditional security atau tidak termasuk dalam traditional security. Jika traditional security membahas mengenai hal-hal yang bersifat materialis, maka non-traditional security akan membahas hal-hal yang bersifat tidak bersifat militer ataupun konflik, tetapi lebih ke arah hal-hal yang bersifat lebih subtle. Seperti apa? Contohnya seperti ekonomi, geografis, atau mungkin seperti bencana. Kalau kita bicara soal geografis, kita bicara soal bencana alam. Ekonomi kita bicara soal inflasi dan juga bicara mengenai utang, debt trap, dan juga bisa juga membahas mengenai hal-hal yang di luar militer sendiri. Intinya seperti itu dalam membahas mengenai non-traditional security. Lalu masuk ke dalam setiap dari pelaku hubungan internasional itu bicara mengenai aktor. Aktor adalah seseorang atau pelaku yang biasa melakukan setiap interaksi dalam hubungan internasional dan juga dalam bentuk konteks keamanan internasional sendiri. Aktor itu bisa macam-macam. Kalau kita bicara dari teorialisme, itu bicara mengenai state actor, artinya itu bicara mengenai negara sebagai aktor tertinggi. Kalau kita bicara dari sisi liberalism, kita bicara mengenai non-state actors seperti organisasi internasional, multinational corporations, dan juga organisasi-organisasi yang bukan negara tapi memiliki suatu influence dan pengaruh yang cukup kuat ketika bicara mengenai hubungan nasional sendiri. Bahkan international activist beserta beberapa domestic actors bisa disebut juga sebagai non-state actors tapi memiliki suatu influence dan juga pengaruh yang cukup kuat di dalam hubungan nasional itu sendiri. Itu adalah bicara mengenai, kalau kita bicara mengenai soal actors. Lalu pembicaraan mengenai soal regionalist approach. Dalam membicarakan soal regionalist approach, kita tidak bisa membicarakan soal regionalist approach tanpa membahas mengenai basis nasional dan juga basis internasional itu sendiri. Karena untuk bisa mengetahui tentang apa itu regionalisme, kita harus bisa mengetahui apa itu nasionalisme dan juga internasionalisme. Dalam membahas mengenai regionalist approach, kita membahas mengenai bagaimana great power dan juga super power serta regional power dan juga minor power itu memiliki suatu ketentuan di mana mereka bisa menjadi suatu regional power itu sendiri. Contohnya jika kita berbicara mengenai great power, kita bicara mengenai bahwa negara-negara yang menjadi great power itu memiliki suatu kapabilitas yang bisa melakukan segala sesuatu dalam segala sektor, bisa melakukan suatu kinerja yang cukup baik dari setiap sektor yang mereka lakukan. Kalau kita bicara soal super power, itu bicara mengenai bahwa negara-negara itu bakal lebih bisa lagi melakukan tugas yang lebih baik dibandingkan great power dalam sektor-sektor yang mereka hadapi. Jika kita bicara mengenai regional power, kita bicara mengenai ketentuan bahwa setiap negara itu bisa menjadi suatu kekuatan yang cukup besar di dalam region mereka, tetapi dia sebesar seperti super power ataupun great power.
It's a revisionist approach. Itu saja yang saya pelajari selama ini di dalam pelajaran Keamanan Hubungan Internasional saya. Saya Davi Nugroho. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak cocok dan juga tidak cukup baik ketika dalam penyampaian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.